Namun kerendahan hati yang sesungguhnya nyata dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang rendah hati akan mengenal dirinya. Tidak hanya ia terima dari Tuhan dan ia siap dipakai olehnya. Kerendahan hati dimanifestasikan pula dalam kasih yang membuahkan pelayanan dan persaudaraan, sebagaimana Yesus melayani dan menjadi hamba sampai wafat di kayu salib. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 29 Oktober, Pekan Biasa ke-30. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, orang yang datang menghadapmu dengan sederhana, tak pernah dikecewakan. Perkenankanlah kami meneladani Yesus Kristus Putramu, yang sudi merendahkan diri untuk menyelamatkan kami. Sebab dialah Tuhan, pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat yang terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu akan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini ketika Yesus diundang makan di rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi, ia memperhatikan para tamu yang diundang berusaha untuk menduduki tempat kehormatan. Kemudian Yesus menyampaikan suatu perumpamaan dan mengajarkan, kalau engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan kerendahan hati yang sempurna. Ia rendah hati lebih daripada manusia manapun. Sebagai Kristus Putra Allah, ia memilih tempat terakhir. Ia tidak hanya mengenakan kerapuan manusia, tetapi juga menempatkan diri sebagai hamba dengan membasuh kaki para muridnya, bahkan menerima penghinaan sampai wafat di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih, siapakah orang yang rendah hati? Namun sayangnya banyak orang mencoba untuk terlihat rendah hati, tetapi tidak sungguh-sungguh rendah hati.
Banyak pula yang mengira bahwa menjadi rendah hati itu berarti merendahkan diri di bawah. Namun kerendahan hati yang sesungguhnya nyata dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang rendah hati akan mengenal dirinya. Tidak hanya ia terima dari Tuhan dan ia siap dipakai olehnya. Kerendahan hati dimanifestasikan pula dalam kasih yang membuahkan pelayanan dan persaudaraan, sebagaimana Yesus melayani dan menjadi hamba sampai wafat di kayu salib. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pengikut Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan teladan sebagai orang yang rendah hati, menjadi hamba dalam hidupnya. Kita pun juga dipanggil yang sama, untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, dengan saling mengasihi, mencintai, peduli, bela rasa, dan akhirnya kita siap untuk bersaksi, menjadi saluran rahmat berkat Tuhan untuk hidup kita. Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Kemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Dan kita akan mendapat tugas perutusan. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.